Hai teman-teman, ketemu lagi bersama dengan saya, Idei Kurniaswasti. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai teknik motivational interviewing. Kita akan fokus ke implementasi dari teknik ini. Oke, kita mulai ya teman-teman semua. Nah, ini terkait dengan implementasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah bahwa dalam pelaksanaan motivational interviewing ini diperlukan adanya information exchange, yaitu pertukaran informasi. Pertukaran informasi yang dimaksud di sini adalah antara health practitioners dengan patient, ya, antara tenaga kesehatan, baik itu dokter, bisa juga psikolog, dengan pasien atau kliennya. Kenapa diperlukan pertukaran informasi ini? Agar dalam proses berikutnya di sini antara dokter atau health practitioners tadi itu dengan orang yang dia dampingi itu memiliki kesamaan pemahaman terhadap apa yang hendak dijadikan sebagai target perubahan perilaku. Nah, dari situ kemudian ini health practitioners dan juga pasien bekerja bersama-sama untuk menentukan agenda. Jadi seperti apa nih? Misalnya dalam praktek kedokteran gigi, ortodonsia misalnya ya. Nah, di situ ada plan-plan gitu, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Misalnya dalam waktu 1 minggu pertama apa yang mesti dilakukan, dalam 1 bulan atau bahkan hingga bisa dirancang sesuai jangka waktu misalnya pemakaian kawat gigi misalnya dalam 1 atau 2 tahun gitu ya sesuai dengan tingkat keparahan kondisi dari pasien. Nah itu masuk ke agenda setting. Nah kemudian yang tidak kalah pentingnya dari dua bentuk kerjasama yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu adalah keterampilan inti atau core skills yang harus dimiliki oleh health practitioners. Itu ya. Kemudian kalau ini tadi terkait dengan information exchange, apa yang mesti kita perhatikan adalah meminta izin ya. Kemudian pada saat memberikan informasi itu bukan berarti dokter atau psikolog di sini atau klinisi adalah orang yang paling tahu segalanya. Tidak, tetapi hanya memberikan wacana baru yang barangkali belum diketahui oleh individu. Nah, kita menyampaikan itu dengan sopan dan santun begitu ya, menyampaikan informasi tersebut gunanya apa? Meminta izin ini terlebih dahulu menyampaikan bahwa kita ingin membeberkan sebuah wacana baru atau informasi baru. Nah, ini agar dalam tahap pre-kontemplasi yang sedang dijalani oleh klien kita ini tadi, nah di situ tuh dia bisa menangkap informasi sebanyak-banyaknya dengan sukarela. Ya, tidak ada tanda-tanda untuk resistance terhadap informasi yang disampaikan. Berbeda jika kita memberikan informasi itu seolah-olah sebagai sebuah informasi yang mutlak, sebagai suatu hal yang paling benar, misalnya seperti itu. Nah, tingkat resistensinya akan menjadi semakin tinggi gitu ya, semakin berpeluang untuk menjadi dia tidak mau menerima informasi yang kita berikan. Kemudian di sini adalah strategi untuk kita bisa memaparkan informasi itu ya, elicit, provide, elicit atau bisa disingkat dengan EPE, EPE gitu ya. Yaitu tadi dengan meminta izin, kemudian menggali informasi dari sisi pasiennya sehingga kita juga tahu sudut pandang dari pasien itu seperti apa begitu ya. Kemudian menentukan minat pasien terhadap informasi. Nah, misalnya nih kita memastikan apakah pasien kita sudah mengetahui tentang A. Kalau misalnya sudah berarti barangkali kita hanya mereview singkat saja. Atau kita memastikan apakah memang informasi mengenai A ini penting dan relevan dalam case klien. Nah,
atau case pasien ini sehingga kita sudah tahu nih tidak memberikan informasi irrelevan. Kita memberikan informasi yang memang sesuai dengan kebutuhan. Begitu, ya. Kemudian ada agenda pada tahap agenda setting ini memang harus didiskusikan dan harus bekerja sama. Nah, itu adalah kuncinya ya. Nah, sehingga ada tahapan-tahapan ini tadi yang dapat disepakati bersama. Nah, pasien tidak akan menjadi overwhelming dengan informasi yang diberikan secara bertubi-tubi dan banyak sekali. Nah, itu akan sulit untuk dicerna, secara psikologis akan memunculkan perasaan kayak ogah-ogahan gitu. Males sudah mencerna itu, ya. Maka dengan agenda setting ini kita bisa melihat nih sesuai dengan kebutuhan, kondisi fisik klien seperti apa, kesiapannya seperti apa, dan tingkat kerumitan pesan ini tadi yang informasi ya yang akan kita olah untuk menyesuaikan itu. Sehingga target kita dalam menyampaikan informasi tadi itu tidak akan meleset begitu ya. Jangan sampai kita memberikan informasi yang kayak kita merasa, wah ini dia perlu tahu semuanya ini. Kita berikan dalam satu waktu, nah itu jadinya malah muntah ya. Karena terlalu penuh gitu. Sehingga justru meluber dan tidak ada informasi inti yang dapat terserap. Nah, terkait dengan core skills, ini ada 4 area yang kita bersama bisa cermati di sini. Yang pertama adalah penggunaan pertanyaan, ya. Pertanyaannya itu open-ended questions atau close-ended questions. Nah, pertanyaan yang open-ended itu dapat memfasilitasi jawaban yang lebih elaboratif. Jadi klien atau pasien kita ini bisa bercerita gitu ya. Ya, jika dibandingkan dengan closed questions, maka kita bisa mendapatkan informasi yang lebih kaya. Closed questions ini tadi jawabannya lebih singkat dan jelas gitu. Kita membutuhkan pertanyaan-pertanyaan yang dia merupakan tipe closed ini tadi jika kita membutuhkan konfirmasi data-data. Misalnya nih, sejak kapan keluhan itu dirasakan? Itu pertanyaan yang tertutup. Jawabannya adalah pasti ya. Misalnya jawaban saya nggak tahu. Nah itu juga pasti ya, pasti tidak tahu. Atau dia merujuk pada time frame tertentu. 1 minggu yang lalu, 2 hari terakhir, itu sudah jelas. Nah, pertanyaan yang close itu tadi perlu kita dalami dan kita menggunakan open, ya, open-ended, ya. Bagaimana? Nah, itu ketika pertanyaan diawali dengan kata tanya bagaimana proses bisa mengenali gejala tersebut? Nah, jawabannya adalah klien atau pasien akan memberikan cerita gitu. Oh ya, awalnya saya gitu. Begini, saya merasakan ini dan seterusnya. Dari situ kita bisa mendapatkan informasi-informasi yang lebih detail mengenai gejala-gejala. Nah, kemudian yang kedua core skill-nya di sini adalah affirmations atau afirmasi. Kita memberikan afirmasi. Afirmasi adalah penguatan gitu ya. Memberikan penguatan atas apa saja yang telah berhasil dilakukan dengan baiknya, sekecil apapun itu. Sekecil apapun. Nah, guna dari apresiasi afirmasi ini adalah memberikan apresiasi gitu, menguatkan sebagai bahan bakar untuk menguatkan motivasi dari klien. Kemudian yang ketiga, keterampilan yang perlu dikuasai dan digunakan dalam teknik motivational interviewing ini adalah reflective listening. Reflection. Kita mendengarkan itu kemudian kita menyampaikan kembali sebagaimana telah disampaikan oleh klien tersebut. Nah, apa gunanya reflective listening ini tadi? Yang itu dapat memberikan kesan bahwa antara dokter dengan pasien, antara psikolog dengan kliennya, nah itu memiliki kesamaan pemahaman. Ya, dapat juga digunakan sebagai cara kita menunjukkan kita berempati pada kondisi klien. Kemudian manfaat yang lainnya dari menggunakan reflective listening ini adalah
kita bisa menempatkan diri pada posisi dari klien itu. Kita berempati, kita bisa menggunakan kacamata dari klien untuk memahami kondisinya. Sehingga kita tidak dengan mudah menyepelekan keluhan-keluhan yang disampaikan oleh klien atau pasien kita. Nah, yang terakhir adalah summarizing. Pada umumnya skill ini kita tunjukkan, kita gunakan itu di akhir sesi atau di akhir pertemuan ya, untuk menyimpulkan bahwa dalam satu sesi hari ini kita sudah melakukan apa, informasi yang tersampaikan dan dipertukarkan itu apa saja, dan next step-nya atau apa saja PR atau tindakan yang perlu dilakukan dalam beberapa waktu ke depan itu apa saja. Sehingga setelah pulang, pasien atau klien kita ini pulang dari sesi, dari tempat kita praktik ini tadi, di dalam benaknya itu sudah clear, sudah jelas. Oh, tadi aku mendapatkan informasi A, B, C, D. Oh, setelah ini aku bolehnya begini, tidak bolehnya seperti ini. Pertemuan berikutnya harus kontrol berapa minggu ke depan misalnya. Itu semua sudah clear sehingga pada momen-momen berikutnya dia bisa menjalankan tuh aktivitas-aktivitas yang misalnya kita sarankan untuk dia lakukan. Nah, kita bisa, namanya juga manusia ya, klien itu eh, sangat mungkin untuk memunculkan keraguan-raguan gitu, ambivalensi gitu. Dia bingung gitu. Nah, ini nggak apa-apa, kita jadikan juga sebagai bahasan gitu ya, agenda di pertemuan-pertemuan berikutnya adalah untuk mereview kembali apa yang sudah berjalan dari sesi terakhir kita ketemu sampai dengan hari ini. Kita review ulang. Begitu. Apa yang menyebabkan dia sulit untuk melakukan perubahan, misalnya, atau apa yang membuat dia menjadi perubahannya sangat cepat sekali, gitu. Itu kan menjadi bahan mengevaluasi dari sesi per sesi. Nah, yang pertama adalah sustain talk. Nah, di sini digunakan ketika pasien senang dengan perilaku kesehatannya yang sekarang, lebih banyak diskusi mengenai cara mempertahannya. Nah, ini kalau sudah ada perilaku-perilaku yang baik tadi ya, yang kita notice pada saat kita memberikan afirmasi, nah itu kan sudah bagus tuh. Nah, hal-hal yang bagus itu perlu dijaga. Ya, perlu dijaga. Maintenance-nya adalah melakukan lagi, dan lagi begitu. Apa yang membuat perilaku itu berhasil dilakukan itu yang kemudian dikutip ya, dicatat dan diingat betul-betul. Nah, kemudian kalau change talk, nah di sini pembicaraan yang mengarah kepada kesiapan pasien untuk melakukan perubahan terhadap perilaku kesehatannya. Jadi ada yang sudah oke, silahkan dilanjutkan. Ada yang perlu dibenahi. Nah ini yang berkaitan dengan change talk. Kira-kira kendalanya apa dalam mengubah cara-cara yang sebelumnya itu ya memang tidak efektif gitu, tidak adaptif. Nah, itu yang perlu diubahkan. Nah, apa sih kendalanya untuk dapat mengubah itu? Nah, kita bahas. Ya, sehingga klien ini melalui motivational interviewing dia merasa memiliki. Bukan dia yang misalnya pasrah pada health practitioners, dokternya atau psikolognya, pokoknya saya mau dibikin sehat, ya, tapi nggak ngapa-ngapain gitu ya. Nah, itu dia nggak ada sense of belongingness-nya, tidak ada merasa memiliki dalam program ini. Tetapi dengan motivational interviewing, klien, pasien itu dilibatkan betul-betul sehingga dia merasa bahwa ini adalah proyekku. Ya, keberhasilan dari proyek ini juga bergantung pada seberapa aku mau bekerja kolaborasi dengan tenaga kesehatan yang mendampingiku. Begitu. Nah, kemudian tentang decisional balance di sini pasti ada juga ya pertimbangan-pertimbangan terkait plus dan minusnya. Ya, manfaat dan resiko. Ya, tidak ada segala sesuatu di situ yang 100% menguntungkan. Pasti ada sisi-sisi yang kita perlu em, apa namanya? Berkompromi begitu ya. Oh ya,
masih mendingan begini ya daripada begitu. Oke, meskipun ini begini. Nah, ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu. Decisional balance. Nah, sehingga kita juga mendampingi pasien atau klien kita untuk siap menghadapi ada konsekuensi-konsekuensi yang di situ kurang membuat dia nyaman. Begitu ya. Nah, posisinya di sini kita netral. Ya, kita memberikan eh, misalnya ada opsi begitu pertimbangan-pertimbangan ini tadi kita sampaikan secara berimbang ya, netral begitu. Kalau misalnya ada kemungkinan terjadi pro dan kontra begitu ya, misalnya dari perubahan perilaku itu tadi pasti ada dampaknya negatif maupun positif. Nah, itu kita mendampingi pasien kita atau klien kita untuk betul-betul memahami konsekuensi yang muncul dari perubahan tersebut. Begitu. Nah, ini bisa digunakan, bisa membantu matriksnya ini tadi ya. Kalau misalnya saya berubah, baiknya begini. Yang membuat saya tidak nyaman adalah seperti ini. Ya, kalau saya berubah begini. Nah, misalnya seperti itu. Contohnya apa ya? Contohnya eh, barangkali yang lebih general ya, tidak tidak berkaitan dengan kesehatan ya. Misalnya tentang pemilihan baju. Saya mau pilih pakai baju kalau di layar ini ada orang-orang pakai baju putih-putih ya. Saya sekarang sedang pakai baju warna biru. Misalnya seperti itu. Eh, Kenapa memilih baju warna putih? Oh, ya, warna putih itu favorit saya. Kalau saya nggak ganti dengan warna yang lain, pro-nya adalah saya nyaman karena ini adalah warna saya, begitu. Tapi kalau kontranya, karena semua baju saya kebanyakan itu adalah warna putih, kayaknya ada orang yang beranggapan saya nggak pernah ganti baju, gitu. Ya. Kemudian, oh ya, apakah eh, muncul pertanyaan, apakah kemudian saya harus cari baju warna lain ya? Kalau saya cari baju warna lain, pro-nya adalah ya lebih bervariasi baju yang saya miliki. Nah, seperti saya sekarang, wah ternyata punya ya baju warna biru, nggak hanya warna putih aja, gitu. Tapi kontranya adalah karena sekarang saya belum punya baju berwarna lain, saya harus mengeluarkan uang untuk membeli baju dengan warna yang lain. Nah, di sini ketika kita memetakan ini tadi pros and contrast itu tadi bisa membantu untuk lebih jelas lagi dalam mengambil keputusan. Dipertimbangkan. Tapi beneran sih saya menyampaikan lagi bahwa setiap keputusan apapun itu tidak pernah akan ada yang 100% benar-benar berada di pihak kita atau apa namanya 100% menguntungkan kita. Pasti ada konsekuensi lainnya yang itu perlu kita pertimbangkan. Selalu terdiri dari dua sisi, ya, positif dan negatif. Nah, kita mempertimbangkan lebih banyak yang mana atau kalau misalnya sama-sama nih manfaat dan resikonya, resiko itu atau konsekuensi negatif itu masih bisa kita kelola nggak gitu? Kita masih sanggup nggak? Kalau kita tidak sanggup berarti coba kita telisik opsi yang lain, begitu misalnya. Oke, kemudian ini ketika sudah melakukan pre-kontemplasi, kemudian kita kontemplasi, kita merenungkan, mengambil keputusan. Setelah ada keputusan kita prepare ya untuk aksinya, ya. Persiapan-persiapan ini tadi dapat kita coba gunakan readiness rules. Ya, rulernya ini. Kita kayak kayak apa namanya? eh, penggaris ya di sini ada angka-angkanya katakanlah seperti skala juga ya dari 1 sampai dengan 10 ya ini baik dari sisi kepentingannya kemudian motivasinya kita ingin ada perubahan atau tidak kemudian ingin juga perlu disertai dengan keyakinan kita pede nggak kita bisa melakukan atau bertahan dalam prosesnya nah ini semuanya kita assess ya gunanya dari ruler ini sebagai bantuan secara visual aja lebih mudah untuk apa kita gunakan sebagai jangkar gitu ya ngukur-ngukurnya
Kalau kemarin masih nggak yakin, ada di skor 2, katakanlah, oh dengan ada pertukaran informasi, ada diskusi-diskusi, tadi ada refleksi yang disampaikan oleh dokter juga, bisa membuat pasien ini nyaman. Oh, ternyata confidence-nya bisa naik loh. Sekarang sudah lebih yakin dengan treatment ini, ada di posisi 6 atau 7 misalnya. Nah, itu adalah progres yang bagus. Kita bisa gunakan untuk memantau kondisi dari waktu ke waktu tadi, sesuai dengan setting up agenda tadi itu yang sudah kita canangkan, terutama kalau kaitannya dengan ortodonsia, treatmentnya lama begitu ya, atau kalau psikolog menjalankan psikoterapi yang sesinya itu panjang, nah ini sangat membantu untuk mengingat progres dari waktu ke waktu. Oke, teman-teman, seperti itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan implementasi dari motivational interviewing ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini cukup insightful buat teman-teman yang akan menerapkan teknik ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa.